Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita jumpa lagi ya. Hari ini kita bahas terkait dengan biaya konsumsi rapat. Nah, ini sangat menarik ya materinya. Karena setiap unit ya di perangkat daerah ini ada belanja konsumsi rapat ya. Kemudian banyak hal juga gitu kan ya, isu-isu terkait dengan masalah konsumsi rapat. Apakah dengan defisit APBD berarti kita menghilangkan konsumsi rapat gitu kan ya. Bagaimana kedudukan konsumsi rapat ya di dalam APBD gitu kan ya. Apakah wajib kita sediakan setiap kita rapat atau boleh kita tidak anggarkan gitu kan ya. Tentunya dengan peraturan yang baru ya, sebagaimana kita ketahui ada Perpres 72 ya tahun 2025 yang terbaru, itu terkait dengan standar harga regional ya, HSR ya. Nah lanjut. Nah ini teman-teman ya, amanat dari pedoman penyusunan ini saya masih pakai pedoman penyusunan tahun 2025. Sekarang sudah ada yang terbaru ya 2026. Nah, sebetulnya diarahkan bahwa dalam menyusun APBD ya tahun 2025, nah salah satunya yang poin B di sini ya, mengelola belanja secara efektif, efisien, fokus terhadap pencapaian target pelayanan publik sesuai kewenangan pemerintah daerah dan kemampuan pendapatan daerah. Jadi belanja itu harus efektif ya, harus efisien, harus fokus terhadap pencapaian target pelayanan publik gitu ya. Nah, apa itu efektif? Ada yang tahu efektif? Nah gini, saya mau kasih ilustrasi ya, takutnya Bapak Ibu masih belum paham apa itu efektif gitu kan, apa itu hubungannya dengan efisien. Contoh misalkan kita punya target ya, pingin menghancurkan pos keamanan ya. Pos keamanan kan gak terlalu besar lah segitu ya, misalkan di depan kantor udah rusak, kita pingin bongkar gitu kan ya. Nah untuk bongkar itu ya, untuk mencapai tujuan itu atau kinerja itu, kita bisa pakai bulldozer, kita bisa pakai bom, kita juga bisa kan, nyuruh orang juga gitu, tukang kita bisa, dan itu tercapai semua. Nah itu adalah efektif ya. Tapi berikutnya kita harus lihat efisien dari alternatif tadi, mana yang paling efisien. Perlu nggak untuk menghancurkan pos jaga dengan bulldozer? Kan nggak usah gitu kan ya, kecuali kalau kita punya gitu kan ya di kantor kita gitu kan gitu. Perlu gak dengan bom gitu kan biar cepat langsung hancur gitu kan gitu kan. Sebetulnya cukup kita nyuruh tukang gitu kan, sok apa namanya itu bongkar kan gitu ya. Nah itulah namanya efektif dengan efisien, ada keterkaitan. Tapi ketika dibenturkan ya, mana yang kita pilih, apakah efektif, apakah efisien? Ini kadang kita apalagi sebagai pengambil keputusan gitu kan ya, kita harus bisa memilih apakah ketika ternyata memilih efektif tapi tidak efisien, memilih efisien tapi tidak efektif misalkan gitu ya. Saya kasih contoh lagi ya. Contoh misalkan gini, tiba-tiba sekarang misalkan jam 11 gitu ya, saya diminta untuk rapat
di Jakarta misalkan. Ini hanya tersisa misalkan 1 jam dari Bandung. Mungkin kalau efisien bisa kita pakai mobil gitu atau pakai apa gitu kan ya, gitu. Nah, tapi kalau misalkan kita tidak memperhatikan unsur efisien, mungkin kita akan gunakan pesawat terbang atau helikopter gitu kan ya, atau misalkan bus gitu kan ya. Nah, gitu, itu kan kita memilih yang mana gitu kan, efektif, efisien gitu kan ya. Nah, ketika memang itu terjadi seperti itu, ya, yang pertama dikejar itu adalah efektif, gitu. Mungkin kita akan memilih WUS gitu kan ya, gitu, bisa lebih cepat gitu, efektif kita. Jam 10 kita sudah datang di sana, misalkan jam 11 kita udah rapat seperti itu. Nah, ketika kondisinya seperti itu, tetapi ketika kondisinya normal, kita harus efektif, efisien. Ya, paham ya? Apa itu efektif, apa itu efisien? Nah, kemudian meningkatkan kualitas belanja dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang. Jadi di dalam kegiatan itu ada yang namanya belanja pokok, ada yang namanya belanja penunjang. Nah, jangan sampai belanja pokoknya itu lebih kecil daripada penunjang. Saya kasih contoh misalkan gini. Ada kegiatan pemeliharaan jalan. Ya. Kita tahu pasti nanti kinerjanya itu terpeliharanya jalan, gitu kan? Berarti kita tahu belanja pokoknya itu pasti belanja pemeliharaan jalan. Nah, di dalam pemeliharaan jalan itu kita ada rapat, berarti ada mamin, ada perjalanan dinas, ada survei gitu kan ya. Mungkin ada juga yang beli PDL-nya gitu kan ya. Nah, selebihnya ada belanja pemeliharaan, itu kan jelas gitu, belanja pokok. Jangan sampai belanja pendukungnya itu lebih dominan gitu kan. Pemeliharaan jalan tapi isinya ATK, mamin, perjalanan dinas. Outputnya apa? Kinerjanya apa? Kalau isi belanjanya seperti itu. Nah, itulah Bapak Ibu ya. Apa itu belanja pokok? Apa itu belanja penunjang? Nah, termasuk mamin itu penunjang. Ya. Belanja mamin itu penunjang. Nah, ada pertanyaan gitu kan ya. Kalau itu penunjang gitu kan ya, ngapain kita kasih gitu kan? Toh kayak bulan puasa gitu kan, bulan Ramadan, teman-teman rapat, nggak dikasih makan, rapat tetap jalan kan? Ya. Nah, sekarang Bapak Ibu ada di sini, nggak dikasih makan, tetap aja jalan kan? Terus ngapain kita sediakan makan? Toh tetap bisa berjalan. Ya. Nah, ini ada pertanyaan seperti itu gitu kan ya. Kemudian ada pertanyaan juga, Pak, ini kita rapat gitu kan ya, mamin itu hanya 10 orang gitu kan ya, sementara peserta ternyata yang datang itu lebih dari 10 gitu kan, ada yang nggak kebagian gitu kan. Nah, apakah itu masalah misalkan gitu kan ya? Nah, kalau dari keuangan itu tidak ada masalah gitu ya, karena belanja mamin itu bukan belanja wajib, itu adalah posisi di belanja penunjang ya, karena mungkin ketersediaan anggaran hanya segitu, atau mungkin undangan yang datang melebihi gitu kan ya, padahal kita hanya mengundang 1 orang misalkan gitu ya. Tetapi kalau di dalam perencanaan itu memang kita harus sudah menghitung berapa peserta yang nanti diundang. Jadi tidak direncanakan diundangnya sekian tapi kita sediakan sekian gitu kan ya. Nah, kemudian ada juga kita mengundang 20 orang misalkan, ternyata yang datang hanya 10 orang, maminnya berarti kelebihan 10 orang ya. Nah, selama undangan kita itu memang buat 20 orang,
ya itu tidak masalah gitu ya, silahkan gitu kan, itu didistribusikan gitu kan ya, bahwa si makanan itu disampaikan gitu kan, ada yang menerimanya gitu kan ya. Karena memang beli makanan itu ada yang dari awal sudah mempersiapkan gitu kan ya, karena kalau misalkan sekarang rapat baru beli, mungkin beres rapat makanan baru datang, itu lebih repot lagi gitu kan, nanti dibagiin ke siapa kan gitu ya, itu dan itu dimaklumkan gitu kan ya. Nah, yang jelas dari undangan rapat kita harus bisa menghitung berapa peserta yang diundang, berapa panitia yang ada di situ gitu kan ya. Nah, tapi prinsipnya bahwa makan itu penunjang, bisa disediakan bisa tidak gitu kan, karena yang paling utama itu adalah efektif gitu ya, itulah yang harus dicapai gitu kan di dalam kegiatan. Oke, lanjut. Nah, kenapa misalkan tadi ya kita tanpa dikasih makan juga sebetulnya bisa rapat ya, hari ini juga tidak diberikan makan kita tetap bisa kegiatan gitu kan. Kenapa ini di dalam APBD itu tidak dilarang gitu kan, padahal ini bagian dari yang penunjang gitu, nggak mesti ada gitu kan. Bahkan kalau ketika defisit gitu kan, bahkan arahan dari Pak Gubernur kemarin gitu kan ya, mungkin hanya air putih saja yang tersedia gitu kan ya, ketika kita mengalami defisit gitu kan ya, atau pendapatan berkurang gitu kan ya. Nah, kenapa misalkan di dalam aturan keuangan belanja mamin itu tidak dilarang? Karena seperti ini Bapak Ibu ya, jadi fungsi APBD ini ada fungsi APBD ya, ada 6. Ini saya ambil dari PP 12 tahun 2019 ya, tentang pengelolaan keuangan daerah ya. Nah, di situ fungsi APBD salah satunya itu adalah distribusi ya, memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan dalam pengalokasian anggaran. Di situ ada rasa keadilan. Nah, jadi setiap sektor ya, sektor usaha ataupun apa gitu ya, itu berhak memperoleh dari APBD. Jadi teman-teman yang bergerak di sektor usaha makanan minuman gitu kan ya, itu berhak memperoleh ya manfaat dari APBD. Jadi kita nggak bisa melarang gitu kan. Kenapa pemerintah juga tidak melarang? Karena memang fungsi APBD itu harus seperti ini, rasa keadilan, semua harus bisa ya dapat menikmati APBD ya, kecuali belanja-belanja yang memang dilarang, mungkin ya gitu, obat-obatan yang terlarang misalkan gitu, atau mungkin kalau di ASN ya tidak ada general check up gitu kan ya, karena ada aturannya seperti itu. Selama itu tidak ada yang melarang, berarti semuanya bisa ya menikmati dari APBD. Itu makanya belanja mamin itu tidak dilarang ya, hanya disarankan gitu kan ya, yang pokok lebih besar, kemudian melakukan efisiensi gitu kan ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, selain itu ya, ini diamanatkan juga oleh KPK, yaitu instruksi dari KPK ya, bahwa anggaran itu ya harus mengalokasikan anggaran untuk penguatan usaha mikro, kecil dan menengah. Tuh. Nah, rata-rata belanja atau mamin itu berada di situ, di UMKM. Gitu, ya. Makanya tidak bisa ya, karena aturannya seperti itu bahwa APBD semua sektor itu harus dapat ya adil gitu, memperoleh alokasi dari APBD gitu, atau memperoleh manfaat dari APBD ya. Kemudian diarahkan juga ya, kita harus menghidupkan, memajukan UMKM gitu kan ya.
Makanya saya mencari aturan, itu tidak ada aturan yang melarang gitu kan ya, membeli untuk makanan dan minuman ya, walaupun kondisi defisit gitu, tidak ada ya. Oke, lanjut lagi. Nah ini Bapak Ibu ya, jadi pada 18 Juni ya, 3 bulan lebih ya kemarin, hampir 4 bulan kemarin ya, Perpres 33 kemudian Perpres 53 itu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku ya. Jadi yang sekarang rujukan standar harga satuan regional itu adalah Perpres 72 tahun 2025. Itu yang jadi rujukan ya. Jadi aturan-aturan yang lama ya, bagaimana aturan Mamin yang lama gitu kan ya, kita tidak melihat lagi Perpres 33 ataupun 53, tetapi sekarang 72, karena itu berlaku pada saat diundangkan ya, diundangkan di 18 Juni 2025. Oke, lanjut lagi. Nah, di dalam Perpres itu ya, ada lampiran 1, ada lampiran 2 ya. Kalau lampiran 1 di dalam perencanaan ataupun di dalam pelaksanaan tidak boleh melampaui. Tetapi kalau lampiran 2 menjadi batas tertinggi ya, tuh, yang tidak dapat dilampaui dalam perencanaan anggaran ketika kita menyusun perencanaan ya. Tetapi ini juga berfungsi sebagai estimasi yang merupakan batasan nilai yang dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran dengan didasarkan atas bukti pertanggungjawaban. Jadi dalam pelaksanaan itu bisa dilampaui. Apa saja yang bisa? Nah ini. Jadi pertama, honorarium untuk narasumber, moderator, pembawa acara profesional. Jadi kalau memang itu profesional gitu ya, kita bisa melebihi yang standar yang biasa, yang untuk eselon 3, eselon 2 gini gitu ya. Kan ada tuh. Ada yang 900, ada yang 1 juta gitu kan ya. Nah, ini. Profesional ya. Kemudian satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri. Pertama untuk tiket pesawat. Jadi kebayang kalau tiket pesawat ya, kita memakai yang ditetapkan di dalam standar ini ya, ternyata harganya itu sudah lebih. Berarti kita nggak bisa berangkat atau kita nombokin gitu kan ya. Nah, makanya di sini dalam pelaksanaan ini boleh dilampaui. Ya. Biaya taksi ya. Nah, kemudian transportasi darat ya, one way. Kemudian ini satuan biaya konsumsi rapat. Jadi di dalam perencanaan kita nggak boleh melampaui, tetapi dalam pelaksanaan ya, asal bisa dipertanggungjawabkan, didasarkan bukti pertanggungjawaban itu bisa ya. Nah kemudian satu lagi biaya pemeliharaan, yang kemarin kita pernah bahas pemeliharaan ya. Contoh misalkan AC itu sudah ada ketetapan berapa nilainya gitu kan, tapi ternyata pas pemeliharaan Pak ini lebih dari misalkan gitu kan, lebih dari 600 sekian gitu kan ya. Nah dalam pelaksanaan itu bisa, asalkan secara keseluruhan decodingnya tidak melebihi. Nah ini maksud dari lampiran 2. Jadi belanja Mamin itu ada di lampiran 2 Perpres ya. Oke, lanjut lagi. Nah ini Bapak Ibu perbedaannya Perpres 33 dengan 72 ya. Jadi yang di atas ini sama ya. Nah jadi Bapak Ibu untuk satuan biaya konsumsi rapat ya, itu ada makan, ada kudapan. Tahu kudapan? Tahu ya, snack ya. Nah, termasuk minuman untuk rapat atau pertemuan. Jadi kalau nanti kebijakannya hanya minuman saja ya bisa saja.
gitu. Jadi bisa makan, bisa kudapan, bisa minuman gitu kan ya, bisa semuanya gitu, tergantung kemampuan anggaran ya. Nah, rapat itu dibagi dua tuh, Bapak Ibu ya, ada rapat koordinasi, ada rapat biasa. Koordinasi hanya untuk tingkat kepala daerah eselon 1 ya, kemudian eselon ya dengan menteri ya itu ya, dan pejabat yang setara. Nah, kalau rapat biasa, kalau sebelumnya nih Bapak Ibu ya, melibatkan satuan kerja lainnya ya. Kemudian yang kalau sekarang unit SKPD dalam lingkup SKPD penyelenggara. Kalau sebelumnya ini ditafsirkan ya, melibatkan satuan kerja lainnya itu SKPD lain ditafsirkannya itu ya. Walaupun di daerah ini tidak dikenal ada yang namanya satuan kerja, nggak ada satker kalau di daerah, adanya perangkat daerah atau UPTD gitu kan ya. Kalau di pusat ada satker ya, kantor-kantor itu satker ya gitu. Di daerah nggak ada, nggak dikenal kita namanya satker. Nah, di Perpres 72 ini disempurnakan, disesuaikan dengan aturan keuangan daerah. Makanya di situ disebut unit SKPD. Ya. Unit SKPD dalam lingkup SKPD penyelenggara. Apa itu unit SKPD gitu kan ya? Udah kita bahas ya. Kemudian SKPD lainnya berarti perangkat daerah lainnya ya. Kemudian eselon 2 lainnya, eselon 1 lainnya kementerian, lembaga, instansi pemerintah dan atau masyarakat. Dan dilaksanakan minimal selama 2 jam. Nah, makanya saya selalu mengarahkan kalau teman-teman bikin surat undangan untuk rapat, jangan cantumkan misalkan jam gitu kan atau waktu gitu kan ya, 09.00 sampai dengan selesai. Itu nggak jelas. Karena di aturan Mamin minimal selama 2 jam. Jadi kalau misalkan kita bikin undangan ya, waktu 09.00 sampai dengan 10.30 ya WIB, itu nggak dapat makan karena kurang dari 2 jam ya. Nah, jadi kalau mau irit gitu kan ya, ngundang ya, udah aja di bawah 2 jam, jadi nggak ada makan. Jadi kalau ada yang protes, Pak kenapa nggak ada makan, kurang dari 2 jam gitu kan ya. Nah, makanya kalau bikin surat undangan tulis jangan sampai dengan selesai, jangan gitu ya, minimal 2 jam baru itu boleh kita beli makan gitu kan ya, beli snack. Kapan kita beli makan siang? Kapan misalkan kita hanya beli snack aja ya, makan siang jam berapa kira-kira? 12. Ya pas istirahat kalau kita gitu ya, di normalnya kita itu jam 12 sampai jam 1 ya. Jadi kalau acaranya sekitaran itu jam 10 misalkan ya, sampai dengan jam 12, itu kan minimal 2 jam, itu bisa makan ya. Jam 1 misalkan sampai misalkan sore gitu kan ya, jam 16 misalkan gitu, itu juga bisa kita berikan. Jam 9 misalkan sampai jam 3 itu melewati makan siang, itu juga bisa kita berikan makan siang gitu kan ya. Nah, harus dicatat oleh teman-teman gitu Bapak Ibu ya, minimal 2 jam ya. Kemudian dapat snack itu yang seperti apa? Berarti yang tidak mendekati jam makan ya. Misalkan kalau teman-teman bikin acara dari jam 9 sampai jam 11 ya, berarti itu snack aja ya, karena belum sampai ke jam makan siang tuh. Nah kalau sampai ke jam 12 berarti bisa gitu kan ya.
Nah, itu. Nah, sekarang kita bahas apa bedanya, dampaknya ya, perbedaan aturan sebelumnya dengan sekarang. Kalau sebelumnya ya, rapat itu mesti ada SKPD lain gitu kan ya, ada atau masyarakat gitu kan ya. Ketika misalkan ada cabang dinas kalau di kita ya, ada UPTD, ada bidang-bidang gitu kan ya. Sebelumnya itu karena aturannya ditafsirkan sebagai satuan kerja lainnya itu SKPD, itu tidak bisa diberikan makan gitu. Tapi sekarang itu dengan unit SKPD dalam lingkup SKPD penyelenggara ya, bidang itu unit ya, yang kita mudah kita ingat itu yang jadi KPA itu unit, karena KPA itu diberikan ya, dilimpahkan dari PA ya, dari kepala perangkat daerah kita atau SKPD kepada unit. Nah, jadi patokannya, oh ini sama KPA nih ya, Kabid A, Kabid B, UPTD gitu kan ya, cabang dinas. Nah, itu adalah unit SKPD. Nah, jadi kalau misalkan kita sekarang rapat ya, diundang sama dinas, di situ ada kantor cabang, di situ ada bidang-bidang, ada UPTD ya, secara aturan berdasarkan Perpres 72 tahun 2025 boleh diberikan makan ya, karena pesertanya melibatkan unit SKPD dalam lingkup SKPD penyelenggara. Nah, ini bedanya dengan yang kemarin ya. Jadi kemarin mah nggak bisa, harus SKPD gitu kan. Jadi makan dengan bidang tuh ya garing aja gitu kan ya, rapat dengan bidang itu kan nggak ada gitu kan, nggak ada mamin. Nah, sekarang itu bisa. Nah, standarnya ini ada perubahan ya. Sebelumnya untuk makan ya, itu orang kali ya satuannya ya, jangan orang bulan, jangan orang kegiatan ya. Awas jangan sampai salah ambil itu satuan, orang kali ya, jadi satu kali gitu, jangan satu kegiatan, berarti nanti kasihan dia, satu kegiatannya satu kali gitu, mungkin kegiatan sampai besok gitu ya gitu. Ya, jadi orang kali makan dulu standarnya 45.000, sekarang 50.000 ya. Kemudian untuk kudapan sebelumnya 20.000, sekarang 21.000. Itu batas tertinggi ya ketika kita merencanakan anggaran. Tetapi ini kan bagian dari lampiran 2 kan di Perpres. Jadi menjadi batas tinggi dalam perencanaan anggaran, tetapi kalau dalam pelaksanaan itu masih bagian dari estimasi, bisa dilampaui asal bisa dipertanggungjawabkan, ada bukti pertanggungjawaban. Nah, itu tidak melebihi total anggaran di kode rekening yang bersangkutan, kan seperti itu ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, saya sedikit membahas ya, karena selalu ada pertanyaan gitu. Tadi saya sampaikan juga bahwa di dalam rejim PP 18 ya 2016 ini tentang perangkat daerah ya, itu tidak dikenal yang namanya SKPD ya, tidak dikenal yang namanya unit SKPD. Adanya perangkat daerah dengan UPTD gitu ya, unit pelaksana teknis daerah gitu, atau dinas atau badan gitu kan ya. Nah, nggak dikenal ada unit SKPD gitu kan ya. Nah, tetapi di dalam PP 12 tahun 2019 ya dikenal ada yang namanya SKPD. Tapi apakah di dalam PP 12 tahun 2019 tidak dikenal perangkat daerah? Itu ternyata, coba lanjut ya. Nah, ternyata ada Bapak Ibu ya. Jadi di dalam PP 12 itu perangkat daerah itu ada ya.
Jadi di dalam PP 12 itu dibedakan apa itu perangkat daerah, apa itu SKPD gitu. Nah, kalau di sini ya kita lihat ya, menjadi pedoman bagi perangkat daerah menyusun RKA. Kepala daerah dan perangkat daerah dilarang ya. Kepala daerah dan perangkat daerah dilarang seperti itu. Nah, kalau saya baca di sini ya, atau ada juga yang kalimatnya gini, untuk melaksanakan ini ya, dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan ini, gitu kan ya. Nah, jadi SKPD itu muncul kalau ada nilainya. Contoh subkegiatan A pada SKPD, belanja A, belanja Mamin pada SKPD. Gitu. Jadi ketika masih bicara fungsi ya, masih bicara tugas dan lain-lain gitu kan ya, tidak bicara uangnya gitu kan, itu adalah perangkat daerah ya. Kemudian lanjut lagi. Nah, ini saya ambil dari standar yang ditetapkan di Pemprov Jabar ya. Mungkin ada yang terbaru ini gitu ya, tapi saya pakai yang ini juga sudah perubahan ya. Nah, jadi biaya konsumsi kegiatan ya ini atau makanan dan minuman ini untuk rapat, sosialisasi, BIMTEK, seminar teknis, jamuan tamu, kegiatan diklat dan sejenisnya, termasuk lembur bagi ASN non ASN yang melakukan kerja lembur paling sedikit 2 jam berturut-turut ya. Berdasarkan surat perintah dari pejabat berwenang gitu ya, itu yang untuk uang lembur ya. Jamuan makan dan minuman untuk tamu gubernur dan wakil gubernur dapat diberikan di luar kantor ya. Jadi bisa dijamu di luar kantor untuk tamu gubernur dan wakil gubernur. Ingat ya, hanya tamu gubernur dan wakil gubernur. Jadi yang lain mah jangan pingin di luar ya, di kantor yang lain itu semuanya gitu kan ya. Nah, kegiatan rapat sosialisasi, BIMTEK, seminar, kegiatan diklat yang dilaksanakan selama bulan Ramadan tidak diperkenankan untuk mengalokasikan biaya konsumsi kegiatan. Ini tidak terkecuali, walaupun yang rapatnya ini misalkan non muslim ya, kalau mengikuti aturan standar biaya di Pemprov Jabar ya, tidak diperkenankan ya. Terkecuali ya, pelaksanaannya dilakukan sampai dengan waktu berbuka puasa atau pelaksanaannya dilakukan setelah waktu berbuka puasa. Jadi kalau mau ada mamin di bulan Ramadan, jadwalnya itu harus sampai waktu buka puasa atau acaranya setelah buka puasa baru bisa diberikan mamin ya. Nah, ini standarnya ya, tuh eselon 1 ya dan setara. Ini kepala daerah ya, tingkat kepala daerah eselon 1 setara menteri eselon 1 ya. Nah, itu orang kali 110 untuk makannya ya. Kemudian snacknya 49.000 ya. Kemudian eselon 2, eselon 1 kementerian ya. Nah, ini ya rapat biasa ya. Orang kali ini 50.000 dengan 21.000. Jamuan tamu Bapak Ibu ya. 50.000 ya dengan 21.000. Kemudian diklat. Nah, diklat juga kan suka dikasih makan ya. Memang aturannya boleh gitu kan ya. 40.000 dengan 17.000 nih. Kemudian kegiatan lembur digunakan bagi ASN non ASN yang melakukan kerja lembur paling sedikit 2 jam berturut-turut berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang. Jadi ini Bapak Ibu ya, kalau mau uang lembur ya, harus ada surat perintah dari pejabat yang berwenang. Siapa pejabat yang berwenang? Itu atasannya. Gitu. Kalau misalkan sekarang di sini di UPTD ya, berarti dari kepala UPTD gitu kan.
Kalau itu anggarannya dari UPTD ya. Nah, tapi kalau yang di dinas gitu kan ya, bidang-bidang, itu kepala dinas. SP-nya dari kepala dinas. Tuh. Jadi kalau lembur itu harus ada surat perintah. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu ya karena ada kegiatan yang harus lembur gitu kan ya, harus selesai gitu. Kemudian malam gitu ya, bekerja lembur misalkan gitu. Kalau tanpa surat perintah itu nggak bisa diakui. Gitu. Misalkan ya teman-teman keuangan biasa suka lembur gitu kan ya, perencanaan misalkan suka lembur. Kalau tanpa surat perintah itu nggak bisa ya memakai mamin lembur. Jadi harus ada surat perintah. Nah, oke, lanjut lagi. Nah, di Pemprov Jabar ada juga lampiran 3. Jadi kalau di Perpres lampiran 1, lampiran 2 gitu kan ya. Lampiran 1 semuanya tidak boleh dilampaui, baik dari perencanaan dan pelaksanaan. Contoh misalkan uang harian perjalanan dinas, gak bisa dilampaui itu. Di perencanaan segitu, pelaksanaan juga tetap segitu gitu kan ya. Nah, itu nggak boleh. Kemudian lampiran 2 tadi, di perencanaan tidak boleh dilampaui, tapi dalam pelaksanaan bisa dilampaui asal bisa dipertanggungjawabkan gitu kan ya. Nah, di Pemprov Jabar ada lagi lampiran 3 ya, di standar ini standar biaya khusus di kita ya. Jadi di situ disampaikan ya, bahwa standar biaya khusus diusulkan oleh perangkat daerah yang membidangi dan hanya dapat digunakan oleh perangkat daerah pengusul. Ingat ya teman-teman yang suka menyusun perencanaan ya, jangan memakai standar khusus yang bukan kita yang mengusulkan ya. Aturannya seperti ini, hanya dapat digunakan perangkat daerah pengusul ya. Kemudian standar biaya khusus ini merupakan satuan harga yang berfungsi sebagai batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam perencanaan anggaran maupun dalam pelaksanaan anggaran. Ini mirip lampiran 1 ya, tidak bisa dilampaui dalam perencanaan dan pelaksanaan. Hanya bedanya ini didasarkan usulan dari perangkat daerah yang membidangi dan hanya bisa digunakan oleh perangkat daerah itu. Itu ya bedanya itu. Oke, lanjut. Nah, ternyata di Jawa Barat gitu kan ya, untuk pamin itu diatur juga. Jamuan makanan dan minuman tamu pimpinan di sini hanya untuk gubernur, wakil gubernur ya, tokoh masyarakat, pejabat negara. Itu ya, orang kali itu 250.000 ya. Untuk tamu pimpinan 250.000 ya. Kita masuk di aturan di sini berarti di dalam perencanaan tidak boleh melampaui, dalam pelaksanaan tidak boleh melampaui ya. Nah, sebetulnya dengan menggunakan aturan Perpres juga sebetulnya sudah cukup gitu kan ya. Karena di dalam Perpres tidak melampaui dalam perencanaan 110.000 tadi ya. Tetapi dalam pelaksanaan itu estimasi bisa dilampaui. Bahkan tidak diatur pelampauannya berapa, nggak ada batasan. Yang penting itu bisa dipertanggungjawabkan. Sebetulnya lebih fleksibel kita menggunakan yang aturan Perpres. Kalau aturan ini ya, makan di luar, tadi kan boleh tamu gubernur gitu kan ya, makan di luar. Satu porsi atau satu orang kali nggak boleh lebih dari 250.000. Tapi kalau kita pakai Perpres ya, bisa lebih dari 250.000 asalkan bisa dipertanggungjawabkan gitu kan ya. Nah, tapi kita udah batasi bahwa ini sudah ditetapkan ya, dalam perencanaannya 250.000, dalam pelaksanaan juga tidak boleh 250.000. Ini untuk tamu gubernur dan ini hanya di
sekretariat daerah ya. Ingat ya Bapak Ibu, yang bisa menggunakan ini hanya Setda. Ingat tadi pengertian dari lampiran 3, hanya digunakan oleh SKPD pengusul ya. Jadi kita nggak bisa gunakan, Dinas Pendidikan nggak bisa gunakan, Satuan nggak bisa gunakan, Kesbang nggak bisa gunakan, hanya Setda. Ya, aturannya seperti itu ya. Oke, lanjut lagi ya. Oke Bapak Ibu,